Yuhu, di video kali ini aku mau bahas archetype spesialis. Beberapa poin bakal aku jelasin, yaitu apa aja tipe spesialis, operator apa aja yang aku pakai buat contoh di tiap rarity beserta kelebihan. Tentunya aku bakal pakai contoh operator bintang 3 atau 4, bintang 5 kalau tidak ada low rarity-nya. Gak perlu lama-lama lagi, langsung kita bahas aja. Let's go. Apa sih archetype spesialis? Archetype ini biasanya berfokus memberikan support ke operator. Terus bedanya sama archetype supporter apa? Bedanya spesialis banyak membantu di melee tile dan tipe supportnya lebih beragam. Kita lanjut bahas masing-masing kelasnya aja. Kita mulai dari eksekutor. Sesuai namanya, operator tipe eksekutor ini tugasnya mengeksekusi musuh. Karena diberkati trait bisa cepat dideploy ulang, eksekutor bakal menghabisi musuh dengan prinsip deploy, serang, retreat, dan ulangi. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada Texas versi Mafia, yaitu baju minim, pemburu ekor, dan gravel. Lalu skill 2-nya sekali deploy bakal punya barrier yang lumayan tebal. Karena itulah gravel biasanya dipakai buat tahan musuh sementara. Puller tentu saja isinya operator yang suka narik musuh. Apa aja ditarik? Musuh di tile, melee, dan drone. Iya, puller bisa narik sekalian nge-damage drone juga. Apa aja yang bisa ditarik itu lawannya puller. Tapi semakin berat lawannya, semakin sedikit jarak tarikan puller. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada Gladius ikan tombak, adiknya Silver S, bro-nya, dan Rob. Rob ini karena suka menyolong barang di Rose Island, Rob jadi punya talent bisa dodge serangan walaupun cuma fisikal. Skillnya bisa menarik dua musuh sekalian dikasih damage, biar nyolongnya lebih efisien kali. Trap Master bisa menaruh trap ke tile yang musuhnya bakal lewat. Isi trapnya ada crowd control, entah itu stun, bind, push, dan lain-lain. Nah, selama kena sisi, musuh juga bisa diserang sama trapster. Agak jahat sih, tapi memang kenyataan itu kejam. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada curut pasir, operator dingin, dan Robin. Mbak-mbak kelam ini nggak cuma melempar pisau ke musuh, skill satunya trap bisa punya efek bind yang mana kalau dikombo sama lemparan pisau, bakal jadi damage plus. Gig ini lebih tepatnya operator impostor. Gig bisa nambahin buff dengan cara nyerang operator lain. Walaupun terasa seram, buff lumayan beragam. Dari nambahin HP, defense, ASPD, sampai attack pun bisa dibuff. Semua tergantung skill mana yang mau dipakai. Atau tergantung operator mana yang mau dimatiin. Efek buff yang ditukar nyawa. Nggak cuma nyawa operator lain, tapi Gig sendiri karena Gig bakal kehilangan HP sepanjang dideploy. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada Boruto dan senyum Pepsoden Spuria. Spuria punya talent gacha efek. Lalu skill 2-nya bisa ngasih buff attack dan ASPD, tapi target buff dan Spuria punya kesempatan stun sendiri sama skill aktif. Buff yang nyebelin, bukan. Dollkeeper tugasnya bukan pelihara boneka, bukan itu. Dollkeeper ini susah mati karena setelah mati bakal ada boneka atau pengganti yang menggantikan buat ngasih damage tapi tidak bisa ngeblok. Dollkeeper bisa balik lagi ke tile sebelumnya selama pengganti tidak mati. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada hiu yang tidak dirantai, pencari iris bernama Bena the Explorer, dan Kazemaru. Kazemaru di skillnya nggak cuma mengurangi HP, Kazemaru bisa nge-summon penggantinya sekalian ngasih damage snook ke musuh di sekitar Kazemaru. Summon pengganti mungkin jalan ninjanya Kazemaru. Pusher bisa mendorong musuh. Simpel kan? Tidak sesimpel itu. Ada yang bisa nge-push sekalian ngasih true damage, ada ngasih stun, dan lain-lain. Sama dengan puller, pusher mendorong sesuai dengan berat musuh. Makin gendut musuh, makin dikit dorongnya. Karena itulah kelas ini punya hubungan baik dengan Angelina Ajimu buat musuh gampang didorong lebih jauh. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada kuda laut, panda, operator Rhodes Island, jalur orang dalam, dan Sao. Sao punya talent yang entah kenapa menaikkan resistnya sendiri.
Lalu skill 2-nya bisa mendorong semua, ya semua, musuh di tile depan Shao dengan level dorong keras sekalian dikasih damage. Nggak cuma repnya yang deres, semprotan airnya juga deres. Ambusher punya keunikan tidak bisa ngeblok, tapi bakal susah diserang musuh karena punya dodge lumayan tinggi. Selain itu, Ambusher bisa ngasih antara crowd control ataupun damage ke semua musuh di attack range. No block, no problem. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada Rimuru, Mbak Gamer, Kalajengking Pemalu, dan Iten. Iten bisa ngebain musuh via talent. Kamu merasa bind dari talent punya persenan kecil? Skill 2-nya bisa nambahin persenan bind lebih-lebih. Apalagi kalau ditambah modul, bakal jadi unlimited bind ward. Merchant pada dasarnya kapitalis. Kamu deploy DP bakal diambil sama merchant. Ya, nggak diambil semua sih. Per 1 detik deploy sama dengan 1 DP. Kamu bakal menderita pakai merchant tanpa Vanguard penghasil DP. Tidak cuma itu, merchant bisa ngasih damage dan sisi lumayan dengan sistem gampang di deploy. Pantesan isi operator merchant pada rakus uang, kecuali Jaye. Contoh operator yang bagus di archetype ini ada Sultannya Lungmen, Lily, teman skemnya Closure, dan Jaye. Skill 2-nya nggak cuma colok-colok musuh pakai pisau, tiap colokan bisa sekalian heal J-nya sendiri atau operator lain di sekitar. Ini baru begal yang bermanfaat. Sekian video penjelasan arsitek. Kalau ada kesalahan info dan saran, tulis saja di kolom komentar. Bye!